Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak. Nah, ayeuna tos lebet pangajaran bahasa Sunda. Nah, urang pengajaran bahasa Sunda urang mulainya. Ayeuna buka hanca 123. Yuk di buku paket piulang basa kelas 4. Nah, dina hanca 123 atau halaman 123 nulis bagian A babagian dina tangkal atau bagian-bagian pepohonan. Nah, di sini di bawahnya di yang kolom kuning ada loba dahan jeung pangpung anu geus gararing. Nah, yuk urang buka pedarana, urang buka caritana. Seperti biasa, Bu Is akan translate, akan terjemahkan ceritanya biar kalian nanti bisa mengisi dan bisa memahami kata-katanya atau kecap dalam bahasa Sunda dan bisa menjawab pertanyaan. Di dalam kalimat ada kata dahan dan ranting. Jadi pangpung itu ranting atau kalakai dalam bahasa Sunda itu. Itu tuh bagian dari pepohonan. Dahan yaitu bagian dari pohon yang bercabang. Nyagak itu bercabang. Kalau yang gede atau bagian batangnya dan biasanya jadi ke atas disebut pohon. Nah, kalau yang bagian besarnya ke atas itu pohon ya nak ya, batang. Nah, kalau dahan itu bagian yang tadi itu bercabang. Nah, kalau di pohon yang bagiannya bercabang disebutnya dahan. Kalau pangpung atau ranting yaitu dahan kecil. Dahan kecil ranting itu yang sudah kering dan jatuh. Di tempat yang pepohonan suka banyak ranting berserakan, ngagoler itu berserakan ya. Di bawah biasanya pangpung itu suka diambil, di pulungan itu diambil. Dipakai untuk kayu bakar. Ingat ya, di sebelumnya suluh itu adalah kayu bakar untuk menyalakan hau. Hau itu apa sih? Kompor kayu bakar yang tradisional. Bagian lainnya ada di pepohonan, di antaranya ada akar, ada daun, ada pucuk, ada kalakai, ada kembang, ada buah, ada pentil, dan beti. Sekarang kita isi ke dalam kalimat. Nah, di dalam kalimat ini ada yang ditebalkan. Nah, bagian yang ditebalkan itu adalah bagian-bagian dari pepohonan. Nih, yang pertama ada yang ditebalkannya akar. Kalian tahu kan kalau akar bahasa Sunda dan bahasa Indonesia sama artinya. Di sini kalimatnya, kuatnya pepohonan dikarenakan ada akar yang menancap di tanah. Tanah itu tanah. Nah, yang kedua, yang ditebalkannya apa? Daun. Daun nangka suka dipakai para itu makanan ya, makanan domba atau kambing. Kambing. Nah, yang ketiga, yang ditebalkannya pucuk. Pucuk tahu kan? Pucuk itu yang daun muda yang paling atas. Kalau suka dipakai lalap, misalnya pucuk gedang. Gedang itu pisang kalau bahasa Sunda ya. Pucuk pisang atau jambu pusuk pisang. Maaf sayang. Gedang itu pepaya. Maaf ya, koreksi. Jadi ingat bahasa Jawa, Bu Is. Yang suka dipakai lalap itu misalnya pucuk pepaya atau jambu mede. Jambu mede itu jambu yang ada kayak medenya itulah.
Pasti kalian sudah pernah lihat. Nah, sekarang yang keempat, kalaka yang ditebalkannya. Kalaka itu apa tadi? Sama dengan pangpung. Kalaka itu ranting kering atau dahan yang kecil-kecil. Nah, setiap sore Gigin suka menyapu ranting yang jatuh di pohon mahoni. Nah, yang selanjutnya apa? Kembang. Kembang itu bunga. Bunga sedap malam, tercium wangi, bikin seger. Sekarang buah. Buah tahu dong, sama aja ya buah dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Buah yang masih muda, biasanya warnanya hijau. Nah, sekarang yang selanjutnya pentil. Pentil itu adalah buah yang masih kecil, ya. Buah yang kecil biasanya dari bunga baru ke pentil baru ke jadi buah yang besar. Sayang banget, pentil maksudnya buah yang kecil duren itu ternyata banyak yang jatuh, murag itu jatuh. Yang terakhir beti. Nah, kalau beti itu sebetulnya hampir sama dengan akar ya, umbi-umbian sebetulnya. Beti itu umbi-umbian. Nah, umbi-umbian itu akar tapi yang bisa dimakan. Contohnya apa? Kayak kentang, singkong, ubi. Nah, di kalimatnya umbi singkong yang sudah tua ada yang sebesar betis. Nah, itu ya Nak ya. Nah, itu penjelasan tentang bagian-bagian dari pepohonan. Nah, sekarang apa tugasnya kalian? Nah, ini yang paling bawah tugasnya. Silahkan sekarang isi memakai kata yang menunjukkan bagian dari pepohonan. Nah, ini ada soal 1 sampai 8 di halaman 124 sampai 125 ya Nak ya. Nah, kalian isi. Yang pertama Bu Is akan translate. Yang warnanya putih diantaranya titik-titik jambu batu. Yang kedua, sesudah disapuin titik-titik itu dimasukkan ke dalam lubang, dibikin pupuk. Nah, yang ketiga, kalau titik-titik kelapa biasanya tidak pernah bercabang. Nah, apa nih kira-kira apanya kelapa nih yang tidak bercabang? Nah, nomor 4. Jangan dulu diambil delima itu karena titik-titik ternyata. Jadi karena masih apa ya? Oke, nomor 5. Kalau kayu bakar titik-titik gampang nyala kompor kayu bakar itu. Nah, diisi dengan apa? 6. Naiknya harus hati-hati karena titik-titik. Kersen itu pohon apa ya? Ceri yang biasanya ada di depan rumah tuh. Nah, gampang semplak itu gampang patah. Nomor 7. Lagi musim angin besar, pentil itu banyak yang tidak jadi titik-titik karena sudah berjatuhan. Nomor 8. Biasanya titik-titik gadung suka dibikin keripik. Cuman harus diolah dahulu. Nah, gadung biasanya dibikin keripik apa tuh? Nah, silahkan kalian isi ya Nak. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita koreksi sama-sama, oke? Nah, untuk pelajaran bahasa Sunda sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun. Tetap semangat ya Nak.